Akhirnya Pak Jokowi setelah melakukan kontemplasi dan perenungan yang lebih dalam lagi, akhirnya sepakat atau setuju untuk menjawab tantangan Bang Rismon ya terkait dengan menunjukkan ijazah atau saling menunjukkan ijazah masing-masing dengan syarat ya Pak Jokowi mengajukan syarat seperti ini. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik ya, tempat ya sekolahnya publik ya tentunya bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi dengan menulis atau menyampaikan komentar-komentar yang penuh dengan caci maki yang sebenarnya tidak cocok di era demokrasi apalagi dalam prinsip budaya kita bangsa Indonesia yang agamis dan budayis ya. Maksudnya berbudaya ya, seperti itu. Nah, teman-teman sebelum kita bahas tentang persoalan ini, saya sampaikan kembali sudah masuk lagi beberapa sobat bukan partai politik di wilayah Kaplingan yang memang dipersembahkan untuk sobat-sobat bukan partai politik ya 10 kali 20 sekitar 10-12 menit ke IKN dan persis di pinggir jalan ya. Teman-teman bisa menginvestasikan uang 1 juta rupiah untuk berinvestasi 10 kali 20 ya, baik untuk membangun rumah, bisnis atau kantor. Silakan cek informasinya di website kami, website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada informasi yang mengantar teman-teman untuk berkomunikasi. Kembali kepada ya kesediaan Pak Jokowi untuk ya bertemu dengan Pak Dr. Rismon, menjawab tantangan Dr. Rismon ya untuk saling menunjukkan ijazah masing-masing ya, tetapi dengan syarat yang diajukan oleh Pak Jokowi. Tapi teman-teman, ini bukanlah sebuah kisah yang sebenarnya ya, tetapi sebuah stimulasi. Tapi stimulasi yang kalau teman-teman simak dengan baik, pasti ada sesuatu yang bisa diambil. Nah, mudah-mudahan tidak dipotong sana, potong sini, dan disebarkan sehingga kehilangan makna, dan kita agak kerepotan. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting video aslinya seperti ini. Begini, kan kita tahu bahwa bang abang kita ini selalu berpikir yang high begitu ya, seolah-olah segala sesuatunya itu kebenaran, ya, kejujuran itu hanya milik Bang Rismon, Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tipa dan yang beberapa teman-teman yang lain. Ya, sehingga atas nama ya kejujuran dan kebenarannya, saya tidak tahu kejujuran kebenarannya seperti apa. Ketika orang sudah jujur, sudah orang melakukan sesuatu yang benar, masih saja itu tidak dipandang sebagai sebuah kebenaran ya. Jadi ini menarik. Tapi nggak apa-apa lah, kita sebenarnya orang bilang kenapa harus diladeni. Nah, di sini persoalannya teman-teman, kalau kita tidak ladeni, ruang publik digital itu ya algoritma menangkap informasi mereka itu sebagai informasi yang terus-menerus akan lahir atau hadir di ruang ya di katakanlah di handphone teman-teman atau di tablet atau di komputer sehingga prinsip yang seperti hoax yang terus-menerus ketidakbenaran yang terus-menerus diproduksi itu kan pada akhirnya menjadi suatu kebenaran yang ditangkap oleh publik. Itulah sejatinya mengapa bukan partai politik terus mengekori ya, mengikuti saja kemudian membangun second opini atau pendapat kedua yang bisa jadi salah ya, seperti itu. Nah, kalau stimulasi seperti yang saya katakan ini mencoba untuk menstimulus ya, mencoba untuk mensimulasi maksud saya bagaimana andai kata Pak Jokowi menjawab, oke, kita jawab tantangan itu ya, maka syaratnya akan seperti ini. Masing-masing kita akan menunjukkan ijazah masing-masing, tetapi kemudian akan disertai oleh tim pendukung masing-masing. Yang pertama, masing-masing kita akan di backup oleh rektor masing-masing. Jadi Pak Jokowi dari UGM, kemudian Bang Rismon dari Universitas Yamaguchi ya. Nanti rektor masing-masing membangun statement bahwa ijazah Pak Jokowi, ijazah Bang Rismon ini benar-benar oke gitu ya, asli. Kemudian juga didukung oleh yang namanya teman-teman ya, teman-teman dari masing-masing teman kelas lah. Ya, Pak Jokowi didampingi oleh teman-teman kelas dan juga Bang Rismon didampingi oleh teman-teman kelas masing-masing ya. Nah ini kan akan menarik ya. Dan yang ketiga tentu oleh masing-masing oleh siapa?
pengacara masing-masing. Nah, akan lain ceritanya ya ketika syarat ini dipenuhi. Ya, kita akan lihat bagaimana uh, rektor dari UGM, rektor dari Universitas Yamaguchi akan bersaksi tentang keaslian masing-masing ya. Kemudian Bang Rismon akan didampingi oleh teman seangkatannya, Pak Jokowi juga didampingi oleh teman seangkatannya, dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Pertanyaannya, apa iya Pak Jokowi kemudian memilih itu ya. Nah, yang kalau teman-teman masih ingat itu ya, pernyataan Mas Roy Suryo itu kan lucu juga ya. Beliau mengatakan begini, tunjukkan saja ijazahnya. Ya. Nah, ditanya, kalau sudah ditunjukkan, ya apakah itu semua akan selesai? Nah, beliau mengatakan, ya belum tentu juga gitu, sambil tertawa dan sebagainya. Jadi memang ini tidak ada itikat. Jadi problemnya itu bukan persoalan menunjukkan atau apa, tetapi memang kasus ini ya, ini ruang yang akan dipelihara oleh siapapun untuk sebuah grand design ya. Saya tidak mau berbicara tentang adanya bohir di belakang. Nah, kalaupun itu memang menjadi isu yang penting, krusial dan harus dilakukan, karena sekali lagi kan kita belum bisa meyakini apa sebenarnya motifnya ya. Apakah bicara tentang kejujuran dan kebenaran? Sebab kalau orang yang jujur, orang yang benar itu selalu tidak akan mengedepankan dua nilai itu untuk mengejar ketidakbenaran, ketidakjujuran orang lain. Orang yang benar, orang yang jujur biasanya itu dia cooling down, menahan diri dan sebagainya, dan membiarkan proses-proses ketidakjujuran dan ketidakbenaran itu ditangani oleh pihak-pihak yang sifatnya memang didesain khusus, sepertinya kepolisian lah, ya, bicara tentang kelompok agamawan lah, tokoh-tokoh adat lah, bicara tentang pengadilan dan sebagainya. Tapi ketika itu bergerak pada satu upaya personal, itu agak lain. Sekali lagi tak mungkinlah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini hanya sebatas dihitung sebagai suatu individu. Ini adalah komoditas politik ya, komoditas politik yang punya nilai ya, punya harga pasarnya sendiri-sendiri. Sehingga ya kita bicara tentang ekonomi politik di dalamnya. Kita berbicara tentang persoalan politik dan kita bicara tentang persoalan ekonomi. Artinya ada cost, ya ada price di dalamnya, ada harga yang dipertukarkan di dalamnya. Sehingga kita melihat bahwa Pak Jokowi dan Gibran ini nilai politiknya sangat tinggi ya. Makanya ketika Bang Rocky Gerung mengatakan bahwa sampai-sampai ya koran di Amerika mengutip atau memberitakan tentang berita Pak Jokowi dan sebagainya, ya iyalah, ya jelaslah, karena sekali lagi komoditas politik Pak Jokowi dan juga ya Gibran ini sangat tinggi sehingga sulit untuk mengabaikannya. So teman-teman, kalau kita bicara tentang tadi Pak Jokowi mengajukan syarat tentang hal itu, ya saya kira ini sebuah simulasi saja, dan saya yakin Pak Jokowi akan tahu persis di mana panggung untuk bertarung, ya, yaitu panggung persidangan, bukan partai politik.